Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pelet Satu Keluarga Sampai Adikku Hamil di Luar Nikah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Suasana yang asing membuatnya kembali menutup mata, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi semalam. Lalu bayangan kejadian itu kembali terlintas. Tubuhnya didorong oleh seseorang hingga jatuh tepat di atas kasur dengan spray berwarna putih tersebut. Membuat wanita muda itu refleks bangkit, lalu duduk untuk mengamati sekeliling. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Beberapa buku nampak berserakan, dan di samping rak buku itu terdapat sebuah gitar tua. Nafas wanita muda itu terengah, pelan tapi pasti. Ia menarik selimut yang menutupi tubuhnya, dan benar saja dugaannya. Di spray putih itu ada noda darah yang sudah mengering. "Arya!" teriak wanita muda itu marah sehingga suaranya pun bergetar. Seorang laki-laki berusia 23 tahunan masuk ke dalam ruangan tersebut sambil tersenyum penuh arti. Entah apa yang terjadi padanya, tapi melihat senyum si lelaki itu, si wanita muda tertuntuk. Ia yang awalnya benar-benar marah, kini menjadi lunak dan hanya bisa menangis sesenggukan. "Kau mengingkari janjimu. Kau bilang kau tak akan melakukan itu padaku sebelum kita sah menjadi suami istri. Kau pembohong." Isaknya lemah terdengar. Lelaki itu duduk di dekatnya. Perlahan ia membelai rambut wanitanya dengan lembut. "2 bulan lagi kita akan menikah. Tak ada yang perlu kau takutkan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu. Percayalah," bisiknya lembut. Arya memanglah seorang laki-laki yang baik. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh Ainun kala berpacaran dan akhirnya memantapkan hati menikah dengan laki-laki tersebut. Walau sebelum itu kegadisannya diambil tanpa izin oleh Arya sewaktu mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Dan entah mengapa, sekesal apapun Ainun, ia tak pernah bisa marah pada laki-laki itu. Bahkan setelah menikah, Ainunlah yang bekerja keras untuk menafkahi mereka berdua. Keseharian Arya hanya tidur dan bermalas-malasan, tanpa berpikir mencari pekerjaan untuk membantu istrinya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan lamanya usia pernikahan mereka, adik Ainun yang nomor 4 datang berkunjung ke rumah yang dihuni kedua pasangan Ainun dan Arya tersebut. Atau setelah menikah, Arya dan Ainun tak tinggal bersama orang tua, tapi mereka tinggal berdua di salah satu rumah milik orang tua Ainun. Karena sebelumnya Arya tinggal di rumah sewaan, jadi untuk menghemat biaya kehidupan keduanya, mereka pun akhirnya disuruh tinggal di rumah milik orang tua Ainun yang sudah lama kosong. Memang beberapa waktu lalu Ainun diberitahu ayahnya kalau adiknya sudah beranjak remaja akan tinggal sementara waktu bersama mereka, dikarenakan adiknya akan bersekolah di kota tersebut. Dan ya, Ainun tentu tak keberatan sama sekali. Ia bahkan sangat senang dan antusias menyambut kedatangan adiknya tersebut. Bahkan sudah dari awal ia membersihkan dan merapikan kamar yang akan ditempati oleh adiknya selama ia bersekolah di sana. Hari-hari berlalu. Tak terasa sudah 1 bulan semenjak adiknya tinggal bersama mereka. Namun tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Hubungan Ainun dan Arya sekarang nampaknya tidak baik-baik saja. Pertikaian yang berujung saling diam selalu mewarnai kehidupan rumah tangga keduanya. Tapi Ainun lega, karena meskipun hubungan mereka mulai renggang, setidaknya Arya tak bercerita apa-apa pada adiknya dan masih bersikap ramah pada sang adik. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya, membuat Ainun yang baru selesai kerja lembur tersebut mau tak mau harus menerobos hujan.
mengingat adik dan suaminya yang pasti sedang menunggunya pulang. Namun sebelumnya keluar, Ainun lebih dulu mampir di meja kerja temannya. "Win, kamu kapan pulang?" tanya Ainun pada seorang wanita berusia 20 tahunan yang sedang duduk menghadap meja kerjanya. "Kerjaanku belum selesai. Memangnya kenapa, Nun?" jawab Wiwin lalu balik bertanya. "Aku lupa bawa jas hujan. Padahal pasti adik dan suamiku sudah menungguku dengan perut lapar," ucap Ainun dengan raut cemas. "Ya sudah, kamu pakai saja jas hujan punyaku. Ada di dalam jok. Nih kuncinya. Nanti titipkan saja kuncinya sama Anto atau security," kata Wiwin seraya memberikan kunci motornya. Ainun mengerutkan alisnya. "Enggak ah, kalau aku pakai jas hujanmu, lalu kamu sendiri gimana?" "Kerjaanku masih banyak, Nun, serius. Mungkin akan selesai jam 2 lagi." "Gak mungkin kan dalam waktu 2 jam hujannya gak berhenti?" Akhirnya Ainun pulang dengan menggunakan jas hujan milik Wiwin. Singkat cerita, setelah ia sampai di rumah, rupanya pintu terkunci rapat. Bahkan beberapa lampu nampaknya tak dinyalakan. Beberapa kali Ainun mengetuk-ngetuk pintu, tapi tak ada respon dari dalam. Karena saat itu hujan masih turun sangat deras bersama dengan guru guntur dan petir. Dalam keadaan gelap dan hujan, Ainun berjalan ke arah pintu dapur yang terletak di samping dan sedikit menjorok ke belakang. Namun nihil, pintu itu juga ternyata dikunci dari dalam. "Kemana sih mereka?" sungut Ainun kesal. Lampu menyala tiba-tiba dari kamar adiknya. Saat Ainun mengintip dari celah kaca yang gordennya sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Mengapa tidak? Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sang adik dan suaminya sedang melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kamar tersebut. Karena hati dan perasaannya sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang memuncak, Ainun mengambil sebuah batu, lalu memukulkannya pada kaca jendela hingga pecah berkeping-keping. Adik dan suaminya yang sedang asik bercanda tersebut jelas kaget dan nampak sekali raut ketakutan adiknya ketika melihat wajah Ainun yang merah padam. "Buka pintunya!" Ainun berteriak. Dan plak, sebuah tamparan mendarati pipi mulus sang adik. Darah dari luka di tangan Ainun pun ikut membekas di pipi gadis itu. "Aku pulang hujan-hujanan hanya karena memikirkan perut kalian berdua. Tapi rupanya apa yang aku lihat malam ini sangat terbanding balik dengan apa yang aku lakukan untuk kalian. Apa kalian itu tidak punya otak ah? Kau juga, Arya. Dia ini adikku," teriak Ainun dengan suara yang bergetar menahan tangis. Arya hanya berdiri mematung terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan adiknya yang tertunduk sesekali terisak. "Aku akan melaporkan kelakuan kalian pada Abah," ancam Ainun akhirnya. Disitulah baru Arya mulai berbicara dan tangis adiknya semakin terdengar jelas. "Aku khilaf. Aku benar-benar hilaf. Tolong jangan ceritakan masalah ini pada Abah," ujar Arya memohon. "Jangan Kak, aku sungguh minta maaf. Ini semua di luar kendaliku. Ya Tuhan, aku benar-benar bodoh. Tolong jangan sampai masalah ini sampai ke telinga Abah. Aku bisa mati Kak." Isak sang adik memelas. Ainun benar-benar marah saat itu. Ia sama sekali tak menggubris perkataan keduanya. Ainun membanting pintu kamarnya. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ainun membenamkan wajahnya ke bantal dan mulai menangis sesenggukan. Hampir 1 jam lebih ia menangis, dan perlahan-lahan ia mulai tertidur. Dalam mimpinya, Ainun melihat spray miliknya hanya terbawa arus ketika sedang dicuci.
Dan akhirnya ia terbangun ketika sebuah tangan mengelus punggungnya. Rupanya itu adalah Arya. Arya memohon dan memberikan penjelasan atas apa yang terjadi malam itu. Aku berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Dan aku mohon, jangan sampai masalah malam ini sampai ke telinga ayahmu. Karena aku yakin kau pasti akan disuruh meminta cerai. Dan aku benar-benar gak sanggup kehilangan kamu. Ucap Arya lirih, membuat dada Ainun bergetar. Meski ia sangat sakit hati dan kecewa, tapi entah kenapa ia tak tahan jika sudah kena rayuan Arya. Dan akhirnya Ainun pun mau memaafkan suaminya dengan syarat untuk tidak lagi mengulangi hal itu. Tentu saja Arya menyanggupi dan berjanji, bahkan sumpah atas nama Tuhan pun ia ucapkan untuk membuktikan kesungguhan janjinya pada Ainun. Hari-hari kembali seperti biasa. Kita berpindah menurut sudut pandang adiknya Ainun, yaitu Rahma. Semenjak kejadian malam itu, hubungan kakak beradik tersebut menjadi renggang. Meskipun tinggal serumah dan tersentuh bahu ketika berpapasan, mereka saling acuh dan tak menghiraukan satu sama lain. Begitu juga Arya. Meski satu atap dengan Rahma, ia sudah tak lagi mau bertegur sapa dengan adik iparnya tersebut. Setidaknya seperti itulah yang mereka tampakkan ketika Ainun ada di rumah. Namun yang terjadi di belakang Ainun tentu saja berbeda dari yang tampak di depan. Meski tak lagi bertegur sapa di hadapan Ainun, tapi mereka masih bertukar pesan melalui aplikasi di smartphone-nya. Hubungan keduanya masih sangat baik dan bahkan bisa dibilang masih sangat panas-panasnya. Sesekali mereka akan keluar dan menginap di penginapan, ataupun singgah di semak-semak dan melakukan hal yang tidak senonoh di sana. Dan anehnya, Rama seperti hilang akal bila menyangkut soal Arya. Bahkan dimanapun dan kapanpun Arya ingin melakukan hubungan intim dengannya, ia selalu melayani nafsu laki-laki itu. Meskipun ia tahu kalau tak akan mungkin bisa bersama dengan Arya, tapi ia tak peduli. 1 tahun telah berlalu. Hari itu sepupu Ainun yang bernama Ida datang berkunjung ke rumah bersama dengan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Ia curhat pada pasangan itu tentang rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk karena suaminya berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah warung makan di dekat perkebunan kelapa sawit. Kalau dia selingkuh, kau harus selingkuh juga. Jangan mau kalah, ujar Arya terdengar menyela pembicaraan keduanya. Ainun menarik napas panjang sembari menatap tajam ke arah Arya. Maaf, aku hanya bercanda, ucap Arya kemudian. Setelah sekian lama mereka mengobrol, Ida pun bermaksud untuk berpamitan pulang, namun ditahan oleh Ainun yang melihat keponakannya itu sudah tertidur lelap di depan televisi. Kalian menginaplah di sini semalam. Tuh lihat si Adel sudah tidur dah. Kasihan kalau harus dibangunkan. Ida melirik putri kecilnya tersebut, dan akhirnya ia pun mengangguk. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore kala itu. Maaf ya Dak, aku gak bisa menemani kalian malam ini. Soalnya aku dapat shift malam seminggu terakhir ini, ucap Ainun seraya menggenggam tangan Ida. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Hati-hati kerjaannya, balas Ida tersenyum. Sepeninggal Ainun, Ida dan Arya mengobrol panjang, dan sesekali Ida tertawa lepas dengan lelucon yang dilontarkan Arya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba Arya perlahan mulai mendekati bibirnya pada pipi Ida. Keduanya terbawa suasana, hingga akhirnya azan maghrib pun berkumandang, menyudahi ciuman keduanya. Tangan Arya masih berada di bahu Ida ketika Rama masuk ke dalam rumah. Arya melempar senyum pada adik iparnya itu.
Namun Rama menunjukkan tatapan tak sukanya pada Ida yang refleks menggeser duduknya menjauhi Arya. "Baru pulang Kak Rama?" tanya Ida berbahasa basi, namun jelas suaranya terdengar gugup. "Kalau aku tidak pulang, apa yang akan kalian lakukan?" ujar Rama balik bertanya, lalu berjalan dengan langkah kasar menuju kamarnya. Arya menanggapi itu hanya tersenyum. Ia tahu jika Rama cemburu pada Ida. "Aduh, aku jadi merasa bersalah. Aku takut kalau Rama melaporkan apa yang dia lihat tadi pada Aini." "Gak usah khawatir, aku akan menyelesaikan kesalahpahaman ini." Ida mengerutkan alisnya. Ia hendak bertanya, tapi kemudian ia mengangguk tanpa bertanya apa-apa pada Arya. Malam itu setelah Ida tertidur, Arya masuk ke dalam kamar Rama. Rupanya Rama masih merajuk dan tak menanggapi Arya. Tapi lagi-lagi Arya berhasil meyakinkan Rama bahwa antara ia dan Ida sama sekali tak ada hubungan apapun. Lalu kemudian mereka pun berbaikan lagi. "Ini apa, Dek? Kamu minum obat ini?" ujar Ainun setelah mendobrak masuk ke dalam kamar adiknya. Wajah Rama seketika menegang ketika melihat kepingan obat KB atau penunda kehamilan berada di tangan sang kakak. Itu bukan punya aku. Mana mungkin aku meminum obat seperti itu, Kak? Itu titipan dari temanku untuk ibunya," jawab Rama. "Kenapa temanmu menitipkan obat seperti ini sama kamu? Kenapa enggak dia sendiri yang balikan untuk ibunya? Atau ibunya sendiri yang beli? Tidak masuk akal." Dia sakit dan gak bisa kemana-mana, Kak. Dan ibunya kan ngurus adiknya yang masih bayi itu, Kak. Makanya gak bisa kemana-mana juga. Rencananya hari ini aku mau antarkan obat ini ke rumahnya dia." Ainun yang merasa kalau jawaban adiknya itu masuk akal, lalu memberikan obat tersebut pada adiknya. "Lain kali jangan mau disuruh beli-beli obat yang begini. Nanti bikin orang salah paham sama kamu. Mulai hari ini, aku akan cek isi tas dan kamarmu," ujar Ainun sebelum keluar dari kamar adiknya. Rama menghela napas lega, meskipun kelegaannya itu hanya sementara. Benar saja, setelah hari itu Ainun selalu rutin mengecek isi kamar adiknya dengan detail. Dan tentu saja tidak menemukan apa-apa, karena Rama sudah tak menggunakan obat penunda kehamilan itu lagi. Namun masalah besar pun muncul setelah beberapa bulan masalah penemuan KB tersebut. Rama mengatakan bahwa ia sudah telat haid pada Arya, yang tak kalah kagetnya mendengar kabar buruk itu. "Kamu sudah tes kehamilan?" tanya Arya sembari menguncang bahu Rama dengan kasar. "Belum," isak Rama. Mendengar jawaban Rama, Arya sedikit lega. "Kamu tunggu di sini, aku akan beli alat tesnya dulu." Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, hasil tesnya pun mulai terlihat. 2 garis merah muda nampak sangat jelas terlihat. Rama menangis jadi-jadinya ketika mengetahui kalau ia sudah positif hamil. Arya nampak cemas dan tak kalah bingung. Bagaimana kalau masalah ini sampai ke telinga Ainun dan orang tuanya? "Kamu harus gugurkan kandunganmu." "Aku takut. Kenapa kita gak jujur sama Kak Ainun? Aku yakin dia bakal mengerti dan izinin kita buat nikah," ujar Rama seperti sudah kehilangan akal. "Itu tidak mungkin," bentak Arya gusar. Semenjak hari itu, Arya jarang berada di rumah. Bahkan nomor Rama pun sudah ia blokir. Rama yang masih berusia belasan tahun itu pun tentu tak pandai menutupi rasa takut dan kekhawatirannya di hadapan Ainun. Apalagi sudah beberapa waktu ini ia mulai mengalami mimpi buruk yang aneh dan membangunkannya
tepat di tengah malam dengan badan yang dibanjiri oleh keringat. Ainun mulai mencium gelagat aneh pada adiknya yang menjadi lebih tertarik pada buah-buahan muda, seperti kedondong, mangga muda. Bahkan beberapa kali ia melihat adiknya itu memakan jeruk nipis yang dicampur dengan kecap asin dan cabai. Tanpa sepengetahuan adiknya, hari itu Ainun membawa Rama ke tempat praktek dokter Hartini yang merupakan teman lamanya Ainun. Di tempat itu, Rama dicek dan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Meski menolak, namun ia tetap dipaksa oleh Ainun. "Tidak akan sakit, cuma air kencingmu yang dibutuhkan," bentak Ainun. Dan setelah beberapa saat kemudian, Dokter Hartini menjelaskan bahwa Rama sudah hamil lebih dari 8 minggu. Rama gemetar dan matanya mulai berair. Ia tahu masalah besar akan segera datang padanya setelah itu. Sepanjang perjalanan pulang, Ainun hanya diam saja, membuat Rama semakin ketakutan. Dan apa yang ditakutkan oleh Rama pun menjadi kenyataan. Ainun membawanya pulang ke rumah orang tua mereka. Tanpa basa-basi, Ainun melaporkan masalah Rama pada kedua orang tua mereka. Sebuah tamparan dari Abah mendarat tepat di wajah Rama. Pipinya yang mulus seketika memar dan memerah. "Siapa laki-laki itu? Siapa?" ujar Abah dengan suara yang menggelegar. Rama sesenggukan. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rama tiba-tiba kejang. Giginya mengantuk dan urat-urat leher terlihat jelas. Ibunya yang melihat itu jelas histeris. Mereka berusaha menyadarkan Rama. Bahkan menciprat-cipratkan air pada wajahnya pun sudah dilakukan. Tapi Rama tak kunjung merespon. Tubuhnya masih kejang dan darah mulai keluar dari hidungnya. Meskipun Abah saat itu sangat marah pada Rama, tapi beliaulah yang paling khawatir dengan keadaan Rama. "Ambil kunci, cepat!" ujarnya dengan suara bergetar. Hari itu, Rama dilarikan ke rumah sakit kecil yang ada di daerah tersebut. Keadaan Rama berangsur-angsur pulih setelah dirawat selama 3 hari di sana. Namun sepulangnya Rama dari rumah sakit, ia menjadi susah diajak bicara dan lebih sering melamun seperti orang linglung. Bahkan ia bisa sampai berjam-jam lamanya menatap ke satu objek tanpa mengalihkan pandangan ke objek lain. Sesekali terdengar rintihan mengiris dan tawa yang aneh. Beberapa kali juga ia mencoba melukai tubuhnya sendiri, seakan-akan itu ia lakukan bukan atas kemauannya. Tapi ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengendalikan tubuhnya. Dari tatapan matanya bisa dilihat kalau dia juga tak mau seperti itu. "Bagaimana keadaan adikmu?" tanya Arya di suatu hari ketika Ainun akan bersiap-siap berangkat bekerja. "Dia benar-benar depresi. Mungkin laki-laki biadab yang mengambilinya tak mau bertanggung jawab, dan menurutku bisa jadi laki-laki itu yang mengancam Rama, sehingga membuatnya hampir gila." "Kasihan dia. Semoga lekas sembuh." "Bukan kau kan yang mengambilinya?" "Astaga, pertanyaan macam apa ini sayang? Jelas bukan aku. Kau sendiri pun tahu kan, aku sudah tak bertegur sapa lagi dengannya. Kejadian malam itu hanya sebuah kekilafan, dan aku sungguh menyesal. Atau malu bila mengingat hal itu." Ainun menghela napas panjang. Terlepas benar atau tidaknya perkataan sang suami, Ainun yakin kalau Arya tak ada kena-mengena dengan kehamilan Rama. Beralih ke rumah orang tua Ainun. Hari itu kakeknya yang tinggal di desa lain datang berkunjung untuk menengok keadaan Rama. Kakek ini adalah adik kandung dari kakeknya Ainun yang sudah meninggal. Beliau ini dikenal sebagai sesepuh desa. Beliau juga sering dipanggil atau didatangi oleh orang-orang luar daerah untuk berkonsultasi masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib,
seperti kepunuhan, kena santet, guna-guna dan lain-lain. Rama berteriak histeris begitu melihat kelebatan bayangan si kakek. Padahal saat itu si kakek belum masuk ke dalam kamarnya dan hanya lewat untuk menemui ibunya Ainun yang tengah memasak di dapur. "Untung pian datang. Saya ingin minta tolong dilihatkan si Rama itu. Sudah cukup lama dia seperti itu," ujar ibunya Ainun setelah mencium tangan si kakek. "Nanti dulu, aku mau duduk dulu sebentar. Aku minta air kopinya." Setelah minum segelas kopi, barulah beliau berjalan ke arah kamar Rama. Panas sekali dalam kamar ini." Rama menjerit dan berteriak semakin menjadi ketika si kakek mulai mendekatinya. Saat tangan si kakek hendak menyentuh kepalanya, Rama menghindar dan berhasil menendang kaki kuru si kakek. Kepala monyet, kenapa kamu? Kenapa? Ujar si kakek lata setelah hampir jatuh kena tendangan Rama. Untungnya di saat yang bersamaan ayahnya Ainun masuk dan menyangga tubuh si kakek agar tak terjatuh. "Kena gangguan makhluk halus ini. Benar sekali, badannya yang ada di dekatnya ini." "Lalu, bagaimana nih sekarang? Apa bisa diusir?" "Coba kau pegangi dia," suruh si kakek. Setelah tangan Rama dipegangi dengan erat, barulah si kakek berhasil menyentuh kepalanya. Rama berteriak nyaring, lalu kemudian merintih panjang ketika kakek mulai membacakan doa-doa. "Sedang mengandung ternyata dia," ujar si kakek. "Kelihatankah siapa yang mengirimnya ini?" Si kakek mengangguk, tapi beliau enggan memberitahukan siapa pelakunya, meski sudah didesak oleh orang tua Ainun. Di tempat yang berbeda, Arya yang sedang tidur siang itu mulai merasakan suhu tubuhnya naik drastis. Wajahnya juga mulai menegang, seakan-akan tahu apa yang baru saja terjadi. "Dia kena pelet dan guna-guna dari orang yang sama," gumam kakek. "Siapa orangnya nih?" "Suruh Ainun pulang. Malam ini aku akan mencoba mengobati dan megari Rama," ujar kakek tanpa menjawab pertanyaan dari ibunya Ainun. "Lalu, kenapa harus ada Ainun nih? Ainun pasti sedang bekerja." "Lakukan saja, karena Ainun pun dalam bahaya." "Sebentar, saya telepon suaminya dulu." "Jangan, kau cukup suruh Ainun sendirian ke sini," bentak kakek. Meski bingung, ayahnya Ainun akhirnya menuruti perintah si kakek. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kamar mandi sudah disediakan 2 ember besar berisi mayang dan bunga-bungaan. Ainun yang baru saja pulang dari tempat kerja langsung meluncur ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motornya. Jalanan menuju rumah orang tuanya malam itu sedikit licin dikarenakan hujan. Ainun sangat berhati-hati mengendarai motornya. Ia melepaskan jas hujannya begitu sampai di depan pintu rumah. Ia mencari-cari sendal suaminya, namun tak ada di sana. "Arya mana, Bah? Belum datang?" tanya Ainun begitu masuk ke dalam rumah. Si kakek menatap tajam ke arah Ainun. "Sudah lama kau menikah, tapi kenapa tak pernah mengajak suami menemuiku?" Ainun tersenyum kecut mendengar pertanyaan si kakek. Pian kan selalu sibuk. Waktu kami nikahan saja, Pian tidak datang." "Kau bukan Ainun cucuku." Maksudnya?" "Lelaki itu tidak tampan. Harta dia tidak punya. Hidup pun hanya bergantung padamu.
Makan tidur sama sekali tak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia? Mendengar perkataan si kakek, raut wajah Ainun berubah. Dayan, jangan bicara seperti itu. Walau bagaimanapun Arya tetaplah suami saya. Baik buruknya dia, saya tetap sayang dengannya. Jangan sementang-mentang karena Pian sudah tua, lalu bisa semena-mena memburuk-burukan suami saya. Ujar Ainun dengan tatapan tajam. Hormat sedikit pada kakekmu, Nun. Bentak Abah. Kakek tersenyum lalu mengangguk. Perlahan-lahan ia berdiri dan mendekati Ainun. Ia masih berdiri di dekat pintu. Mulut kakek berkomat-kamit membaca doa. Lalu kemudian beliau mengusap wajah Ainun. Dan setelah itu, tubuh Ainun ambruk. Letakkan dia di atas kain yang tadi sudah kusiapkan. Setelah itu, Ainun yang masih tak sadarkan diri, lantas diberikan air putih dari sebuah botol. Perlahan-lahan Ainun tersadar. Matanya menatap bingung pada orang-orang yang mengelilinginya. Saya kenapa? Kamu ingat apa yang baru saja terjadi? Tanya kakek. Ainun mengangguk. Kakek nampak puas mendengar jawaban dari cucunya tersebut. Lalu kemudian kakek melangkah meninggalkan Ainun yang masih kebingungan. Beliau menatap Rama yang duduk terpasung dengan bahalai atau kain panjang. Sesekali ia menggeram marah, menatap kakek dengan tatapan yang seolah-olah ingin melumat habis tubuh kurusnya kakek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek duduk dan mulai berzikir tepat di hadapan Rama. Rama mulai menunjukkan rasa tak nyaman ketika berhadapan dengan kakek. Tubuhnya menggeliat-geliat. Ia bergumam dengan suara yang kadang terdengar jelas dan kadang sayup-sayup seperti bisikan. Panas, panas. Teriak Rama akhirnya. Kakek lantas berdiri lalu menyuruh orang tua Ainun untuk membawa Rama ke kamar mandi. Si kakek akan segera memandikan Rama untuk membuang kiriman guna-guna dan pelet di tubuhnya. Masih dalam keadaan terikat dengan bahalai, Rama dimandikan. Ia tak bisa berontak karena bahalai yang mengikat di tubuhnya itu. Padahal sebelumnya Rama mampu berontak ketika diikat dengan tali tambang. Pada guyuran pertama, nampak asap putih yang sangat tipis keluar dari kepala Rama, atau kalau kata kami disebut mamaus. Di guyuran kedua, tubuh Rama menggigil, dan pada guyuran ketiga, tubuh Rama tak bereaksi lagi. Mayang itu kemudian dipapaikan di kepala dan baunya. Setelah itu, ikatan bahalainya dilepaskan. Ainun yang juga ada di sana disuruh mengganti bajunya dengan tapi atau sarung. Kemari, biar kau sekalian kumandikan. Saat dimandikan guyuran demi guyuran, Ainun merasa ada sesuatu yang keluar melalui kepalanya. Rasanya panas lalu kemudian menghangat. Rasanya lega, plong, nyaman. Dan tubuh terasa jauh lebih segar setelah dimandikan. Kalian semua, jangan ada yang keluar rumah malam ini. Aku akan menyelesaikannya sampai tuntas malam ini. Pesan kakek sebelum pergi. Beliau pergi diiringi tatapan bingung oleh orang-orang di rumah tersebut. Kakek menaiki motor poswannya. Lalu perlahan-lahan suara motor itu menjauh dari halaman rumah. Sesampainya di rumah, kakek lantas membasuh diri dan kemudian berwudu. Beliau sholat. Setelah selesai sholat, kakek mulai berzikir kembali. Angin bergemuruh membuat atap-atap seng rumah kakek terangkat dan menciptakan suara riuh. Desitan seng yang bergesekan membuat ngilu siapapun yang mendengarnya. Bersama dengan itu, seekor ular merayap masuk ke dalam rumah melalui celah di bawah pintu.
Ular kobra hitam dengan racun mematikan itu mendekati kakek. Namun ular itu hanya mengangkat kepalanya menyerupai sendok. Hewan berbisa tersebut sama sekali tak menyerang kakek. Saat kakek membuka matanya, perlahan-lahan ular itu menjauh. "Kembalilah pada tuanmu," ujar kakek. Dan kemudian ular itu keluar melalui celah yang sama. Tentu itu bukan ular sembarangan. "Alhamdulillah," ucap kakek. Seraya mengusap wajahnya, beliau bangun dari duduknya, lalu berjalan ke arah kamar. Keesokan paginya, si kakek menemukan ular yang sama dengan yang tadi malam. Namun ukurannya jauh lebih kecil, tergeletak mati di tangga rumah. Kakek melemparkannya ke halaman rumah. Lalu kemudian beliau bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tua Ainun, yaitu keponakannya. Disitulah barulah kakek menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. "Anak yang ada dalam kandunganmu itu tidak bersalah. Biar bagaimanapun, dia adalah titipan dari Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan ataupun membeda-bedakannya. Karena anak-anak itu semuanya sama. Terlepas dari perbuatan orang tuanya, mereka bersih dan suci." Ujar kakek menatap cucu-cucunya satu persatu. Ainun memeluk adiknya erat. Ia merasa bersalah atas apa yang telah menimpa adiknya itu. Sementara wajah Abah nampak merah padam menahan amarah yang meluap-luap. "Kau tak perlu khawatir. Laki-laki itu tak akan mengganggu anak-anakmu lagi. Apa yang dia kirim sudah ku kembalikan. Sekarang mungkin dia sedang menikmatinya," ujar kakek menatap Abah. Singkat cerita, Ainun akhirnya bercerai dan Rama terpaksa harus putus sekolah. Sementara Arya, ia sudah kehilangan kewarasannya atau gila. Setelah berbulan-bulan kemudian, bayi itu lahir. "Kau bisa melanjutkan hidupmu, Dek. Biar bayi ini aku yang mengurusnya," ucap Ainun pada adiknya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.